إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dengan ketiga nikmat itu kita dapat melaksanakan semua aktivitas kita. Sampai pada siang hari ini kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Hikmah yang sama-sama kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah untuk terus menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita nanti. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kemudian kita menjauhi apa yang Allah larang untuk kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah Jumat kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah jangan meremehkan sholat. Sholat adalah tiang penyangga agama, pilar dan syiarnya. Al-Quran Al-Karim mengingatkan berulang dalam banyak ayat-ayatnya agar umat Islam tidak melalaikannya. Generasi pertama dan utama mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan sebab menjaga sholat dengan baik, waktunya, tujuan serta fungsinya. Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengabarkan kepada kita dalam kitab sucinya akan muncul generasi setelah mereka, dan boleh jadi yang dimaksud adalah generasi kita yang meremehkan sholat, mengabaikan dan kurang memperhatikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun
wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'an, yang artinya maka pasti datang sesudah mereka pengganti generasi yang buruk. Mereka menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka akan masuk surga dan sedikit pun mereka tidak dizalimi. Quran surah Maryam ayat 59 sampai 60. Sebelum ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat para nabi. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, hanya taat kepada Allah semata, serta senantiasa kembali kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan hadirnya generasi setelah mereka, generasi yang tidak lagi memperhatikan salat dan bahkan memperturutkan hawa nafsunya. Oleh karena mereka melalaikan dan meremehkan salat, hati mereka tertutup oleh petunjuk dan cahaya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati menjadi gelap dan akhirnya seluruh perilaku mengikuti hawa nafsu. Jika demikian, maka rusaklah perilaku moral manusia. Kerusakan itu tidak hanya pada level individu, namun juga masyarakat, bahkan negara dan bangsa. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan penjelasan ayat tersebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makna menyia-nyiakan salat bukan meninggalkannya sama sekali, tetapi mengakhirkannya dari waktu yang seharusnya. Imam para tabi'in Sa'id bin al-Musayyib berkata, maksudnya adalah orang itu tidak mengerjakan sholat zuhur sehingga datang waktu asar, tidak mengerjakan sholat asar sehingga datang waktu maghrib, tidak sholat maghrib sampai datang waktu isya, tidak sholat isya sampai fajar menjelang, tidak sholat subuh sampai matahari terbit. Barang siapa mati dalam keadaan terus-menerus melakukan hal ini dan tidak bertaubat kepada Allah, Allah menjanjikan baginya ghayya, yaitu lembah di neraka Jahannam yang sangat dalam dasarnya, lagi sangat tidak enak rasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lupa akan salatnya. Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5. Maksudnya orang-orang yang lalai dari waktu salat dan meremehkan salat. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang lupa akan salatnya. Beliau menjawab, yaitu mengakhirkan waktunya. Mereka disebut orang-orang yang salat, tetapi ketika mereka meremehkan dan mengakhirkannya dari waktu yang seharusnya, mereka diancam dengan wa'il, azab yang berat. Ada juga yang mengatakan bahwa wa'il adalah sebuah lembah di neraka Jahannam. Jika gunung-gunung diperjalankan di dalamnya, niscaya akan meleleh dan lebur karena sangat panasnya. Itulah tempat bagi orang-orang yang meremehkan salat dan mengakhirkannya dari waktunya, kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesal atas kelalaiannya. Jangan sampai kesibukan duniawi kita, aktivitas kita sehari-hari, pekerjaan kita sehari-hari, salat 5 waktu kita tinggalkan
Sholat zuhur kita kerjakan menjelang waktu asar. Sholat asar kita kerjakan menjelang waktu maghrib. Maghrib kita tinggal karena sibuk dalam perjalanan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalaikan sholat masuk dalam kategori lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini kecaman Allah, peringatan Allah bagi kita. Jangan sampai kesibukan kita terhadap dunia, kesibukan kita terhadap harta kita, kesibukan kita dengan pekerjaan kita membuat kita lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, amal yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Para mufassir menjelaskan, maksud mengingat Allah dalam ayat ini adalah sholat 5 waktu. Maka barang siapa disibukkan oleh harta perniagaannya, sibuk dia dengan perdagangannya, sibuk dia dengan jualannya, sibuk dia dengan bisnisnya, dengan kehidupan dunianya, sawahnya, ladangnya, dan anak-anaknya, dari mengerjakan sholat pada waktunya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Sungguh rendah sekali kita menukar akhirat kita dengan dunia. Sungguh murah sekali kita beli neraka itu dengan harta yang kita miliki, dengan pekerjaan yang kita miliki, dengan kesibukan yang kita miliki, sehingga kita lupa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kalau kita hitung-hitung tak sampai setengah jam kita melaksanakan sholat 5 waktu itu. Kita mengerjakan ibadah sholat zuhur tak sampai setengah jam. Kalau kita sholat sendiri paling hanya sekitar 5 menit sampai 10 menit. Kalau kita berjamaah di masjid paling hanya 15 menit. Sholat asar demikian, sholat maghrib demikian, isya demikian, subuh apalagi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa penting sholat 5 waktu, dan kenapa kita harus ingat jangan sampai kita meremehkan sholat? Karena Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatu. Amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti dari seorang hamba adalah sholatnya. Yang pertama kali dihisab Allah nanti di yaumil qiyamah dari kita hamba Allah ini adalah sholat. Kata Rasulullah SAW, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika sholatnya baik maka ia sukses dan beruntunglah, kata Rasulullah SAW. Tapi ingat, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika rusak salatnya, sungguh ia gagal dan merugilah. Ini ingat, peringatan dari Rasulullah SAW. Jangan sampai salat kita rusak. Jangan sampai kita termasuk golongan yang dikatakan Rasulullah ini, orang yang rusak salatnya, orang yang meninggalkan sholat 5 waktunya, sungguh-sungguh merugi. Hidup di dunia ini hanya sekali, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Tapi kita hidup di alam kubur bisa sampai 1000 tahun. Rasulullah SAW itu beliau sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Dia hidup di dunia secara zahirnya hanya 63 tahun, tapi beliau wafat sampai saat ini sudah berusia 1400 tahun lebih. Mana lebih banyak? Mana lebih lama? Kita hidup di dunia atau kita di alam kubur?
lebih lama kita di alam kubur dibanding kita hidup di dunia. Maka sangat-sangat merugi sekali kita kalau kehidupan dunia ini tidak bisa mengantarkan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat-sangat merugi hidup di dunia yang begitu singkat, hanya 60 sampai 70 tahun. Kalau tak kita gunakan untuk beramal saleh, sangat-sangat merugikan kita. Karena kehidupan di alam kubur itu jauh-jauh lebih lama dibandingkan kita hidup di dunia ini. Refleksikan kembali, lihat para ulama kita, mereka hidup hanya 53 tahun, tapi sampai sekarang mereka sudah Allah wafatkan lebih dari 1000 tahun. Kita pun dapat seperti itu. Kita hidup 60 sampai 70 tahun. Kemudian kita diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti Allah bangkitkan kita di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam kapan datang hari kiamat itu. Tidak ada satupun yang tahu. Bisa 1000 tahun akan datang, bisa 2000 tahun akan datang, 5000 tahun akan datang. Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu kapan datang kiamat. Itulah kira-kira kita lama di kubur. Maka jangan sampai kehidupan dunia ini membuat kita lupa bahwa kita nanti akan mati. Kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita buat selama di dunia ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa menjaga salat 5 waktu, maka ia akan memiliki cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Sedangkan tidak menjaga sholat 5 waktu, maka tidak akan memiliki cahaya, bukti dan keselamatan pada hari itu. Pada hari itu ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Sebagian ulama berkata, hanya orang yang meninggalkan sholat dikumpulkan dengan 4 orang itu, karena ia telah menyibukkan diri dengan harta, kekuasaan, jabatan, dan perniagaannya dari sholat. Jika ia disibukkan dengan hartanya, ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Jika ia disibukkan dengan kekuasaannya, ia akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Jika ia disibukkan dengan jabatan, ia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan jika ia disibukkan dengan perniagaannya, akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, seorang pedagang yang kafir di Mekah pada saat itu. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Bukankah kita bercita-cita ketika kita mati, ketika kita wafat, nanti kita berharap kepada Allah bahwa kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Tidakkah kita rindu kepada Rasulullah? Bukankah tujuan kita nanti ingin bertemu kepada Rasulullah, ingin bertemu dengan Rasulullah? Kalau kita ingin nanti di surga dikumpulkan dengan Rasulullah SAW, dikumpulkan dengan sahabat, dikumpulkan dengan orang-orang salih, maka di sinilah kita menabung, beramal baik, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kalau kita sibuk di dunia dengan harta kita, lupa kita dengan Allah, kita tinggalkan perintah Allah, nanti kita akan bersama dengan Qarun. Sibuk kita dengan kekuasaan, dengan jabatan, kita akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Tanyakan kepada hati kita nanti di surga, kita nanti di akhirat mau dikumpulkan dengan siapa? Mau dikumpulkan dengan Rasulullah SAW dan para penghuni surga, atau kita memilih berkumpul dengan Fir'aun, memilih berkumpul dengan Haman, memilih berkumpul dengan Ubay bin Khalaf? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya tidak ada tempat dalam Islam bagi yang menyia-nyiakan salat. Tatkala Umar terluka karena tusukan, seseorang mengatakan, Anda tetap ingin mengerjakan
kaum mukminin? Ya, sungguh tidak ada tempat dalam Islam bagi yang menyia-nyiakan sholat. Jawabnya, lalu ia pun mengerjakan sholat meski dari lukanya mengalir darah yang cukup banyak. Ibnu Hazm berkata, tidak ada dosa yang lebih besar sesudah syirik selain mengakhirkan sholat dari waktunya dan membunuh seorang mukmin bukan dengan haknya. Maka marilah kita selalu menjaga sholat kita, menjaga untuk selalu melakukannya di awal waktu, menjaga dengan menunaikannya secara berjamaah di masjid. Mari berusaha selalu khusyuk dalam melaksanakan sholat dengan mengosongkan hati hanya kepada Allah dan dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat. Janganlah sholat kita hanya bernilai mengukurkan kewajiban sebagai seorang muslim dan sama sekali tidak ada bobot dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, itulah diantara beberapa hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat para ulama berkaitan dengan bahayanya mereka yang meremehkan sholat. Meremehkannya saja bahaya, apalagi meninggalkannya. Maka di sini khatib kembali mengingatkan kepada kita semua agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga dan memelihara salat 5 waktu agar menerangi hati dan memperbaiki perilaku kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalaiqa fa atqana ma sana'a. La mani'a lima a'ta wa la mu'ti lima mana'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Aqama bit-tauhid sarahal fadilati wa rafa'. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi al-muwahhidin fir raqa wa 'inda al-faza' wa man sara ala nahjihi wattaba' amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.